Tapi gue pingsan, gue pingsan. Tiba-tiba bangun Gue udah di rumah abang gue. anjing di mana nih? Tiba-tiba bangun. Iya. Telanjang lagi. Gila. Bahaya lu masuk ke dalam bak beman gue. Anjing serius lu masuk. Iya. Terus gue Ketok-ketokin kok pakai becing, jeder. kasih tanggapan dong. Katanya ada ini boleh dibahas sih. Iya. Satu lagi tuh yang katanya masih hidup bilangnya. Iya. Itu gimana? Itu menurut gua mungkin karena kan di Bijer itu gua bukan ribut sekali 2 kali doang. Balik lagi di Mas Dimkes bareng gue Adin Dima. Ini podcast gue. Jadi kedatangan kita yang datengin tamu malah. Iya. Kita tandang ke salah satu legend di Tangsel. Enggak legend. Apalagi yang lagi viral nih, Bang Katak. Bukan. Bukan. Siapa dong? Gua Alex. Oh Alex, Bang Alex Bizer. Nama sih siapa Bang? Gua nama asli gua Rio Saputra. Rio Saputra. Kenapa bisa ke Alex nih? Dulu kecil gua belekan. Oh. Kalau main nih waduh ini jelek deh pokoknya. Terus kadang dipanggil gua belek terus kata gua kok belek kok jelek ya kan. Gua ganti Alex aja panggil gue. Oh Alex. Iya. Sampai sekarang dan satu Bijer pun nggak ada yang tahu nama asli gue. Gak ada yang tahu nama asli lu? Kecuali yang satu kelas sama guru gue ya. Kok bisa gitu ya? Iya nggak tahu pokoknya udah semua ada rata-rata manggil Alex aja ya? Alex. Dan gue jarang di kelas kalau dulu. Oh iya ya. Paham kok itu. Iya. Paling berpetualang. Iya. Paling gue kalau di WC ya di kantin sama Teteh tuh Bang. Sama Teteh itu. Udah kayak ibu kedua ya? Iya ibu kedua. Iya. Bang, Apa? Ini sekolahan lo kayaknya sekarang jadi ngeri banget. Iya. Apa emang dari dulu ada coret-coretannya apa gimana? Enggak sih, dulu tuh bersih, kayak sekolah ya layak lah gitu, kayak sekolah-sekolah lainnya karena mungkin ditutup, terus banyak alumni yang kemari dicoret-coret. Oh. Bukan coret-coret sih, kayak dia pengen kenangan lah kayak gitu. Tahun berapa sih ditutup Bang? 2019. Tapi sebelum 2019 itu masih bersih semuanya? Masih bersih, masih nggak ada yang kayak gini lah. Masih. Kita cerita awal mula lu sekolah dulu deh Bang. SD di mana? SD gue di SD Dwi Guna. Nah, SMP? SMP gue di SMP Islam Terpadu Jadul. Sama-sama SMP Islam gitu. Sama-sama SMP Islam. Gue di Asutria SMP Islam Terpadu juga. Iya. Berarti lu bisa doa nggak? Bisa doa? Insya Allah. Masih ingat lah. Kalau hafal kayaknya masih harus dibaca-baca lagi. Dulu SMP, lu lulus mesti hafal jus 30 dulu. Iya. Restoran lu tuh. Pokoknya gue nggak ada dah tampang-tampang bandel dah SMP. Dulu nggak ada tuh? Nggak ada, gue nggak macem-macem, paling sekedar kayak minum-minum gitu. Itu dari SMP? SMP. Mulai ngerokok nih? Rokok SMP. Oh. Tapi pernah kebayang nggak sih Bang bakalan kayak masuk ke dunia yang gua harus fight nih? Kalau enggak, apa ya sebutannya? Bakal kehilangan apa yang gua nggak bisa perjuangin. Kalau gua, menurut gua awal SMP STM ya kan. STM tuh gua pikir gua sekolah biasa aja lah, gua pikir kayak SMP kayak gitu. Ternyata enggak, gua di STM gua diem aja ditindas ya kan. Akhirnya gua berpikir ternyata kayak gini STM. Jadi gue pikir ya gue kalau nggak diinjek, kalau diem aja diinjek terus ya gue akhirnya mau. STM udah langsung di Bipuri? Pertama gue STM di Triguna Utama. Bukannya Dayak? Iya. Terus pas masuk STM itu nggak tahu tuh ada tradisi yang tawuran? Nggak tahu gue. Karena kan SMP gue cover gue Islam. Tuh jadi kalau gue kan orangnya humble. Banyak yang bilang gue humble, kayak orangnya gue suka aja berteman nongkrong gitu. Jadi gue nggak tahu kalau gue yang nongkrong tuh anak basis. Oh, lu tiba-tiba masuk ke tongkrongan yang basis semua tuh. Basis semua. Gue tadi aja nih pertama kali ketemu sama Bang Alex, wah rendah hati banget. Gue kira bakalan kayak anjing ini udah namanya legend, terus kasusnya di podcast orang serem banget. Gue khawatir nih kayak belagu nih. Ternyata kagak. Ini demi Allah nih, nggak ada belagu-belagu ya. Gue disumpah nih. Cuman gue bingung Bang. Kenapa tuh? Segini gue yang ramah masih aja gue dihujat ya kan. Kalau itu sih ya namanya mulut netizen ya. Iya. Enggak, maksudnya dia kadang-kadang suka nantang-nantang kayak gitu.
Kalau yang di Jawa Tengah tuh Bang, lu tantang di Jawa Tengah. Iya. Yang katanya lagi keras nggak sih? iya lagi trending nih ya. Alek Miser atau Katak Miser gitu ya. Gue di Jawa Tengah nih, apa gue yang ke Jakarta ya? Tangerang ya? Apa Serpong? Itu gimana tuh Bang, menurut lu Bang? Menurut gua ya mungkin dia kenal gua lucuan kali apa gimana? iya mungkin kayak gitu, cuman gua ngeresponnya sih biasa aja sih. Biasa aja. Kalau yang kayak banyak kayak orang benci gua atau sih gua nggak pernah ngebalas seperti kayak mereka sih. Jadi lebih baik lu kalau kenal orang tuh jangan lewat sosmed doang. Lu cover doang Jangan nilai orang tuh dari cover atau kejelekan dia dah. Semua bisa dibuat lah kalau misalnya di sosial media mah. Kalau kita bahas sekolah lagi nih Bang. Iya. Tadi di Triguna. Iya. Triguna tuh gimana tuh? Lu masuk situ, ospeknya kayak gimana, ditatar kayak gimana? Gue ditatar. Cuman waktu karena gue emang nggak tahu tawuran, jadi menurut gue ya biasa aja lah gitu. Akhirnya gue ngalami insiden yang sampai tuh jadi gue di seset. Jadi lu diseset ya? Bantuin. Wah iya ada bekas itu jadi diseset. Gue juga ada bekas nih Bang. Nih, cuman kena api. Menilin-lilinan. Lagi ngapain menilin? Ya namanya masih bocah itu mah. Iya. Oh itu diseset tuh sama orang Sip, tuh. dulu di Palak. Oh di Palak yang katanya ceritanya di bis ya katanya. Bis. Terus pas di Triguna tuh, lu nggak tahu tuh kalau misalnya lu pakai seragam lain, tiba-tiba ketemu STM lain atau SMK atau SMA lain, tiba-tiba bakal bentrok kayak gitu. Iya, gue nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Gue cuman kayak ikut-ikutan doang. Apa reaksi lu pas itu? Kan ada orang ketakutan, gemetar Iya. apa? Gue pertama, oh begini ya kayak gini kok. Oh ini tawuran, oh ini ribut kayak gitu. Dong kok ikut-ikut lari-lari aja, ikut-ikut seru-seruan aja. Ikut-ikut seru-seruan Iya, aja. maksudnya kayak gue terjun di situ tuh gue pengen banyak teman doang sih udah. Nggak ada tujuan lain atau pengen dikenal gitu atau cari nama gitu, nggak ada gue. Tapi kenapa Triguna Bang waktu masuk? Malah STM, kenapa nggak nyari SMA atau SMK? Dulu ceritanya gue SD SMP karena kan deket dari rumah. Ya. Terus dulu gue punya kakak yang sekolah di Ciputat. Jadi kata kakak gue, lu sekolah di Ciputat aja enak, banyak sekolah. Tinggal dari mana sih Bang? Sorry, Bang. Gue di Victor. Oh di Victor ya. Victor Buaran dekat tenis itu. Terus gue ke Ciputat. Ya, gue pengen ngerasain sekolah jauh gimana sih. Iya. Akhirnya ya udah gue pilihan dulu Triguna. Tapi dari Victor ke Ciputat mah nggak jauh-jauh banget sih. Lumayan lah. Oh lumayan ya. Iya, karena kan posisinya Triguna itu di samping UIN. Oh samping gue ya. Jadi pas masuk STM tuh nggak ada kebayang sama sekali. Nggak ada. Perihal kayak wah aku bakal tawuran. Nggak ada. Jatuhnya pertama kali masuk tawuran gimana? Penataran gitu. Oh penataran tuh. Padahal kalau misalnya untuk mendapatkan pilihan lo ikut tawuran atau enggak, Bebas. lu maksudnya iya? Lu maksudnya bisa, lu dikasih pilihan nih. Ini lu kalau misal gue ospek nih tawuran, nih enggak. Lu pilih mana? Tawuran. Tahu? Emang bocahnya mau nyoba-nyoba, ini mau konyol aja. Emang pengen tawuran. Iya, maksudnya pengen ngerasain. Hal baru lah ya masih Iya, muda. maksudnya kayak gimana sih kayak gitu. Karena kan namanya kita jiwa muda kayak apa aja. Dulu gue pribadi gue pengen bandel apapun gue pengen. Oh semua lu pengen? Maksudnya gue pengen tahu doang. Apa karena dari waktu SMP nggak bisa bandel, Mungkin seperti itu. terus akhirnya SMA Iya. mau coba-coba nih pas STM nih mau coba-coba. Akhirnya gue survive lah. Terus pas di SM Triguna tuh ketemu rival, ketemu lawan apa segala macam. Itu di Triguna itu pun kan banyak sekolah di Ciputat itu musuh semua gue. musuh semua di Ciputat. Ah. Nggak ada aliansi gabungan. Nggak ada aliansi. Akhirnya hampir tiap hari dong kalau kejadian kayak gitu. Hampir tiap hari, cuman kadang-kadang kayak ceng-cengan doang. Terus kalau itu Biasanya trigger paling pertama tuh untuk memacu perihal tawuran tuh gimana sih? paling ceng-cengan sih, ceng-cengan kadang-kadang kalau kita ketemu dulu kan nggak pernah gue kayak janjian gitu atau lewat telepon gitu atau enggak. Paling kalau ketemu tuh rival udah kita Biasanya yang buat janji tuh siapa? abang-abang. Abang-abangan semua. Iya. Emang dia yang skemain untuk ya ini bakal gue adu nih. Iya kayak gitu. Itu kayak gitu Kayak malah. gitu emang. Nggak semua nggak di Triguna doang sih. Kalau seperti kayak gitu tuh di STM lain pun sama ya. STM lain kayak gitu ya. Jadi pas di Triguna lu nggak tahu ada kayak gituan.
diadu aja sama senior. Emang lu nya juga sih pengen coba-coba juga sih. Akhirnya gue pengen coba-coba. Terus perasaan lo apa sih pas ikutan gitu? Perasaan gue takut sih, Takut ada rasa takut. Cuman di salah satu sisi gue pengen tahu doang, pengen tahu. Terus kayak mungkin gue, karena kan STM dari abang-abangan gue tuh dia bilang kayak lu solid tuh pasti lu banyak teman. Gue ngambil positifnya di STM itu solidnya sih. Solid ya itu di STM. Di STM. Kalau di Triguna ceweknya banyak sih? Bisa banyak. Dibanding di Bijur banyak apa? Triguna. Triguna. Kalau misalnya kan orang taunya STM tuh kalau misalnya cowoknya misalnya 90%, ceweknya cuma 10%. Triguna gimana? Triguna cowok 60, cewek 40. Oh, masih lumayan banyak. Jadi nggak terlalu rebutan perihal cewek lah ya. Enggak. Dan gue juga pun nggak pernah hidup sih untuk perempuan kalau waktu STM ya. Waktu STM ya? Iya. Gue STM tuh nongkrong, asik-asikan bareng temen gue. Nikmatin masa muda pas nongkrong banget ya? Nongkrong banget pokoknya gue. Oh iya. Sehari tanpa nongkrong hampa menurut gue. Oh serius? Tiap hari tuh? Tiap hari nongkrong pasti. Kalau misalnya, pernah gak lo pas nongkrong di Serang gitu? Diserang. Serang. Kota kali. Kirain lu mau nongkrong di Serang, jauh banget. Jauh banget. Enggak kayaknya dah. Enggak nyampe ke sana. Enggak nyampe ke sana. Jauh. Tapi pas nongkrong di Triguna sempet diserang. Pernah. Oh, pernah. Diserang gitu. Paling ya gue cabut aja lari ya kan. Oh. Enggak lu bentrokin malah. Enggak, karena kan kalau diserang gitu nggak ada persiapan, daripada kita mati konyol kita lawan sama aja bohong dan pada cabut. Ada gak sih ini kita bahas Triguna dulu. Triguna nih, lu emang ini tongkrongan anak Triguna nih. Kalau lu serang, otomatis besok bakal kejadian bentrok nih. Ada. Apa nama tongkrongan? Rolling namanya. Dekat Triguna itu. Di Apa depan-depanan? Ciputat. Oh di Ciputat ada sih. Karena kan basis gue Ciputat. Basis lu Ciputat. Pernah tuh pas nongkrong akhirnya diserang. Iya, pernah. Besokan langsung bentrok tahu. Besoknya lagi bentrok. Cuman kalau di jalur Ciputat nggak enak. Gak enak dulu. Rame. Oh rame. Iya. Banyak lalu lalang mobil motor itu. Banyak tukang dagang. Bukan kalau misalnya lihat di video-video YouTube tuh kadang-kadang ada orang lagi tawuran, mobil main hantem aja. Iya, kayak gitu. Pernah gak lo kejadian kayak gitu? Nggak pernah sih. Tapi temen lo ada yang kena? Nggak pernah juga. Oh nggak pernah juga. Paling kayak dikejar-kejar warga sih. Oh dikejar-kejar warga pernah Iya, tuh waktu di Triguna. Lu lari kemana bang? Pada mencar aja apa Iya, gimana? mencar aja gua. Yang penting gua selamat gitu. Lu nggak lari, jalan buntu tiba-tiba. Udah gini aja paling. Udah pasrah dah. Menciluk bang. Iya. Udah pasrah aja dah, udah pengen juga ya. Akhirnya dari Triguna gimana tuh? Kok bisa pindah ke Bipuri nih? Di Triguna yang ini tuh yang insiden lah ini. Gua jadi agak trauma untuk sekolah. Oh, trauma untuk sekolah. Jadi gua mikir takut sekolah lagi. Tapi gimana? Ini analoginya ya, pemikiran gue di sudut pandang gue. Lu takut karena habis dibeset, tapi besokannya atau enggak sebelumnya lu tawuran-tawuran terus kan? Setelah ini gua udah jarang masuk. Udah jarang masuk tuh. Gue udah nyokap bilang juga udah lu kayaknya sana jauh, terus juga kalau lu sekolah takutnya seperti kejadian yang kayak gini lagi. Tapi waktu di Triguna gitu lu anaknya yang rajin belajar gitu apa enggak? Rajin lu? 10 besar ya? 10 besar? Enggak sih. Oh enggak juga. Tapi seenggaknya lebih sering masuk waktu sebelum ada kejadian kayak gitu? Sering masuk gua. Tapi 10 besar enggak? Enggak. Kalau misalnya waktu di Triguna nih ambil jurusan apa? Elektro? Teknik elektro? Oh. Kenapa teknik elektro jurusan? Karena otomotif sama mesin udah penuh pendaftarannya. Oh. Jadi gua nggak mau harus masuk di elektro. Ambil jurusan itu aja pokoknya. Mau nggak mau yang penting sekolahnya Triguna gitu. Iya. Habis itu nih kita bahas yang di Puri lah. Gimana nih pas tiba-tiba lu pindah sekolah, masuk ke sekolahan, yang lu udah tahu belum sih sebenarnya tradisinya di Bipuri? Udah tahu. Di Bizer kayak Udah gimana? tahu. Udah tahu semua. Udah tahu. Jadi gue di rumah punya tongkrongan dari teman-teman kecil gue lah gitu. Iya.
gue tanya, dia kan anak sasmita semua. Gue tanya, lu paling rival lu apa sih? Ada di Bijer sekolah di mana sih? Cilenggang. Tadinya gue nggak tahu. Gue pikir, wah kan gue karena gue orangnya suka kayak nyari sensasi gitu. Gue pengen kayak gimana sih rasain satu tongkrongan tuh ada rivalnya satu. Ada lu malah nyari, gue pengen beda dari temen gue. Kayak gitu. Ini bener-bener nyari sensasi nih. Jadi gue pengen, ntar gimana nih dia ketemu di jalur, gue dimakan nggak? Kayak gitu. Oh, tapi sempat ketemu di jalur gak sama temen lu? Sering ketemu. Terus gimana reaksinya? Paling gue kalau misalkan ada teman dari kecil gue, karena kan gue SD SMP bareng dia kan, STM beda gitu. Paling gue agak hindar-hindar doang, gue cari orang yang lain. Oh, misalnya bentrok nih. Misalnya ke depanan ini ya, wah ini dia nih misalkan. Udah lu cabut cari orang lain. Oh, tapi kan udah yang penting kenal muka nih. Kenal muka, udah tahu pasti. Mikir deh. Dan gue pun nongkrong di Victor itu depan-depanan. Oh, Victor di depan-depanan sama dia? Jadi kan perempatan gini, gue di sebelah sini dan rival gue di sini. Oh. Jadi kadang-kadang kalau itu suka foto-fototan, kalau dia itu udah di mana, di pom lu gitu. Oh, sama rival tuh, tapi bukan temen lu kan? Temen gua. Kok begitu? Jadi begitu malahan. Iya, jadi begitu malah. Jadi gua lebih gampang untuk kalau buat untuk janjian untuk ribut atau apa. Tapi kalau misalnya trigger untuk berantem sama temen lu pernah juga? Enggak dong ya. Enggak. Paling untuk janjian iya. Oh, janjian yang buat janji lu nih? Gua sama temen gua nih. Oh, udah kita adu nih. Ya, kita bentrokin. Di jalur gitu ya. Jalur yang paling kesukaan lo apa sih, Bang? Gimana sih? Di Victor tuh di pom bensin depan gedung Unpam gua. Oh iya tahu gua tuh. Itu dekat sekolahan gua tuh, SMA gua tuh. Di mana tuh? Gis kan? Itu depan-depan. Oh iya itu ya. Itu dia. Itu dia. Cuman gua belum pernah lihat tuh kalau misalnya bentrok kayak gimana. Untungnya enggak lihat sih. Di zaman tahun 2015 tuh udah udah enggak pernah situ ya. Oh iya. Dan di Victor pun udah sedikit orang. Udah sedikit orang basisnya. Waktu di angkatan gue masih agak banyak lah, ada 10-9 orang. Ada 10 atau 9 orang. Kalau misalnya balik lagi ke Bipur itu, pas lu masuk Bizer nih, lu udah tahu tradisi kayak gini, masuk kelas 2, kena ospek lagi gitu? Gue di Bizer kelas 1, cuman semester 2. Oh. Dan di Triguna gue cuman sampai 6 bulan doang. Triguna sampai 6 bulan doang, masuk Bizer semester 2 ternyata. Cuman pas masuk Bijer karena gue udah janji sama nyokap nggak mau berantem, nggak mau tawuran, gue kayak pengen kayak siswa-siswa biasanya lah kayak gitu, kayak sekolah kayak gitu. Nah pas setelah gue masuk, gue dipalak sama senior sama satu kelas gue pun kayak gitu. Jadi gue diam terus selama hampir 2 minggu atau 3 minggu gue pikir wah gue nggak bisa nih. Lu harus berontak lawan lagi. Gue jadi kayak dipaksa keadaan harus balik lagi ke ribut. Akhirnya gue yang alakin gue nih, gue ajakin ribut. Lu ajakin ribut tuh, lu bentrok. Lokasi di sekolah lu ributin ya? Di sekolah di sini. Nanti kita misalnya sekalian review nih sekolahnya, kita kasih tahu nih ya tempatnya di mana ya ributnya. Terus tuh ribut di sekolahan. Di kelas sih. Oh di kelas ribut ya? Sama teman sekolah, satu teman kelas apa ya? Satu teman kelas. Sama teman kelas. Tapi akhirnya udah CS dong sekarang mah. Udah biasa. Udah biasa aja. Ribut, perihal dipalakin. Jadi ceritanya gue punya uang untuk sisa untuk ongkos pulang. Dipinta sama dia, terus gue berontak, gue dorong, terus dia jatuh. Akhirnya dia nantangin gue. Tapi nggak nantangin ribut sih, dia nantangin gue tes nyali di jalur. Akhirnya gue balik lagi ke jalur. Balik lagi jalur. Kan satu sekolah nih bang, tes di jalur tuh gimana sih? Depan-depanan pas kita lagi ribut. Siapa yang kelihatan di depan itu. Oh itu yang kelihatan di depan mah. Tapi lawan musuh. Lawan musuh kan? Oh tes di jalur tuh kayak gitu. Iya, tes nyali lah. Gue kirain pas gue nonton podcast yang lain tuh di jalur tiba-tiba lu bentrokin nih. Balik badan tuh nggak tahu diadu gitu enggak? Itu emang paling depan-depanan siapa itu? Iya, siapa yang paling beringas lah gitu, siapa yang paling galak tuh. Akhirnya yang menang siapa tuh? Akhirnya yang menang gua. Oh, lu yang menang. Dan di situ pun baru gua dikenal. Jalur mana tuh waktu itu? Balaraja. Buset jauh juga Balaraja. Patung kuda sih 3 raksa. Iya. Anjing itu. Buat ngejalur doang tuh tawuran sampai sono-sono. Dari sono kayak wisata. Gua mau nyari sepatu bola di sono sama baju futsal jersey.
Enggak, kalau gue nyari ribet aja dulu. Astaga. Tapi dulu bang, bro, ya. Sekarang mah enggak gua. Sekarang udah. Ini sumpah lu mesti ketemu orangnya dulu. Baru lu bisa judge ya, baru nilai itu. Orangnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana. Humble-nya lu mesti ketemu dulu deh. Iya. Di DM juga pasti dibales gue tuh. Waktu mau ngajakin kayak gini podcast nih, gue DM dia, langsung dibales, responnya bagus banget. Akhirnya ya langsung di fallback, padahal nggak dibilangin tuh Instagram ini apa segala macam, cuman namanya mungkin dicari kali sama lu ya. Itu langsung di fallback, kita DM-an. Itu bersahaja banget sih menurut gue. Bisa aja. Ya bersahaja dong. Lu terlalu lebihan kayaknya. Ya, emang semuanya mesti kenal lu langsung lah. Habis itu kita cerita di Bipurin. Habis lu bentrok di kelas, terus gimana? Habis gua dikasih jalur dan gua di situ baru pertama kali ikut survive di jalur Tangerang, dan gua dibekuk sama balok sama warga sih. Oh, sama. Karena kan rival gua jebol, terus dia lari-lari masuk ke dalam kampung. Gua kejar. Gua nggak tahu kalau itu kampungan dia, dan abang-abangannya pun alumni rival gua. Oh. Gua digebuk 4 kali sama pakai balok, gua pingsan di situ. Dihantam lagi lu? Iya, tolong gua sama abang kelas itu. Oh, malah ketemu senior di situ? Kan karena kan kita pas itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada. Oh. Dan untungnya posisinya gue menang, jadi itu bisa ditolong. Tapi gue pingsan, Pingsan lu? Tiba-tiba bangun? Tiba-tiba bangun, gue udah di rumah abang kelas. Anjing di mana nih? Tiba-tiba bangun. Iya. Telanjang lagi. Gila. Bahaya lu. Bingung juga lu. Diapain gue gitu. Tapi untungnya enggak ya? Enggak. Ini malah ditolong sama temen lu ya? Ditolong. Tanya baru gue tuh, lu anak mana? Gue anak Pamulan. Lu anak baru pindahnya? Iya. Oh. Lu nggak tahu itu apa kampungan rival kita, nggak tahu gitu. Tapi pas itu bukan karena dicemplungin sama senior, malah lu pengen berontak ngejalur situ ya? Karena gue kesel sama temen gue, cuman gue lampiasin di jalur aja kita, di jalur aja deh, jangan depan-depanan. Itu kasus di Puri. Kalau misalnya kita bahas setelah kenang-kenangan di sekolah nih bang. Kenang-kenangan itu sih, kenang-kenangan kayak semua canda tawa ada di sini sih. Ada sini semua. Kayak susah, seneng, terus kayak seru-seruan bareng teman-teman itu ada di sini semua. Yang masih klop banget nih sama lo, ada gak lo sahabat banget nih gua sama dia nih? Banyak banget sih. Banyak banget semuanya malah. Kalau STM sih solid iya. Semua. Kan sampai sekarang pun walaupun gue udah alumni, terus udah beberapa tahun lama gak ketemu, terus cari-cari kontaknya akhirnya bisa ketemu. Gue vlognya silaturahmi itu nggak bakal putus sih gue. Oh, nggak bakal putus silaturahmi. Pas di Puri gini bang, sambil minum dulu ya, santai aja. Haus tuh. Kenapa? Kenangan paling berarti banget di sekolah nih ya? Kalau misalnya sama guru-guru ada gak? Sama guru-guru ada sih, ada. Paling yang kayak model Mas Ari, Pak. Itu guru apa? Kelas gue, wali kelas. Oh, wali kelas. Sorry bang, jurusan lu di Puri ini apa sih? Otomotif. Oh, yang lu nggak kesampean masuk di Triguna, iya, lu masuk di Puri. Gue akhirnya masuk di Bijar. Masuk di Bijar ya, jurusan lu. Terus, nih teman-teman lu nih, pas lu datang itu nggak welcome semua ya? Awalnya nggak welcome. Karena gue belum punya seragam Bijar. Oh. Gue masih punya seragam Triguna. Masih pakai seragam Triguna. Lu nggak malu apa seragam paling beda gitu ya? Tadinya sih gue malu, cuman mau gimana lagi karena gue belum dapat seragam dari Bijar. Oh, belum dapat seragam dari Bijar. Bokap juga bilang udah pakai seragam sekolah yang ada aja dulu. Akhirnya ya udah gue pakai. Kalau sama tadi tuh cerita sama guru gimana tuh? Sama wali kelas? Kalau mau guru menurut gue mereka sih baik-baik semua lah ya. Cuman karena muridnya aja yang di sini nih. Aduh. Kadang-kadang gue kalau lagi nongkrong di WC sini atau di kantin situ, gue emang jarang banget buat belajar lah kayak gitu. Kadang-kadang dia suka bilang, lu pada mau belajar nggak? Kalau ada yang bilang mau pak, mau bu, ya paling sekitar 5 atau 6 orang yang ada di dalam kelas. Gitu dong. Sumpah bang, gue gitu doang. 4 sampai 5 orang. Gimana? Bukan sekolahan, tempat les. Iya, yang lainnya main futsal di kantin, di WC. Tapi sekarang sayang banget sih sekolah kayak gini sih. Kayak gini malas kan.
Lu pas lu ngelihat kejadian sekolah lu ditutup nih gimana? Sedih sih bro. Sedih banget ya. Sedihnya tuh gue jadi nggak bisa melihat siapa aja sih yang sekolah di sini lagi gitu. Oh. Siapa sih yang bisa gue tatar lagi gitu? Enggak. Oh, kirain. Paling gue kenangan gue ya kayak itu ibu kantin kayak gitu. Oh, si Tete aja masih. Tadi, Alek begitu. Lucu banget. Aduh, gue bikin di sekolahan sampai dikenal sama itu sih, sampai luar pulau loh. Sama polisi ya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Udah nggak mau berurusan sama itu. Sama itu enggak ya? Lurus-lurus aja sekarang mah. Enggak, tapi waktu pas di STM pernah ketangkep ya? Pernah gue ketangkep. Oh, ketangkep tuh gimana tuh? Ketangkep tuh pas gue lagi lulusan atau ultah, itu gue lupa, kayaknya lulusan itu. Lulusan gue di mobil, terus barang-barang kayak senjata tuh di motor. Oh. Nah yang di motor ini ketangkep. Terus? Nah di beman gue dibuntutin sama polisi sama buser tuh. Gue mobil dipepet lah, beman gue ditutup. Nah ditutup, kalau busernya pada turun dia masuk ke dalam bak beman gue. Anjing serius lu masuk? Iya, Terus gimana lu? ketok-ketokin gue pakai becing, jeder. Nah itu udah gue pada diam, akhirnya dibawa tuh sama mobil supir ke bawah ke Polres, gue ditahan di situ. Anjing itu jauh pakai becing tuh. Iya lu tawuran lu. Salahnya itu yang tangkap duluannya yang bawa senjata tajamnya. Oh, itu yang kenanya malah mereka ya? Mereka. Nah, akhirnya gue dibawa tuh satu beman ke Polres Tangerang. Oh, Polres Tangerang Kota malah? Iya. Dan gue ditangkapnya di Kebonanas. Oh, Kebonanas. Itu yang kasus juga waktu itu. Itu ya teman lu itu ya? Iya. Kita nggak usah ceritain itu, itu serem banget dah. Udah jangan dah. Nanti ada konspirasi, ada kontroversi lagi, gue nggak mau udah. Iya benar, ada cerita-cerita ngeri banget udah diceritain di setiap podcast juga. Orang nanya itu mulu ya? Pasti. Cuman menurut gue sebenarnya males untuk bahas-bahas itu karena takutnya kayak ada yang kesinggung atau dari pihak musuh gue yang emang udah alumni cuman dia ngerasa wah gitu gue nggak suka kayak gitu. Kasih tanggapan dong. Katanya ada, ini boleh dibahas sih? Iya. Satu lagi tuh yang ada masih hidup bilangnya. Iya. Itu gimana? Itu menurut gue mungkin karena kan di Bijer itu gue bukan ribut sekali 2 kali doang. Mungkin dia ceritanya sama cuman beda orang sih. Beda orang mungkin ya. Karena waktu kemarin tuh teman sekelas gue udah ngumpul semua di rumah gue yang ada di TKP lah semua. Dan dia beranggapan kalau emang itu orang yang itu otomatis dia ada cacat-cacatnya. Ini nggak ada sama sekali. Ini nggak ada, dia bersih. Oh, berarti emang karena lagi naik lagi apa? Nggak tahu deh. Gue nggak bisa nyimpulin juga sih. Gue takutnya lagi salah lagi. Iya benar. Mending yang nilai ya udahlah yang tahu-tahu aja. Iya Tete. Iya Tete. Iya. Cuman banyak yang bilang gue pendongeng handal atau dongeng apa itu sih terserah mereka lah penilaiannya. Karena buat gue bercerita itu bukan untuk ngebangga atau apa, karena gue pengen edukasi kayak supaya tuh nggak ada lagi kayak gue di zaman sekarang atau nggak ada lagi lah tawuran. Terus kalau misalnya ngelihat dari sudut pandang yang sekarang nih, tawuran sekarang sama yang dulu beda gak? Beda. Gimana beda? Bedanya menurut gue kalau sekarang dia kayak buat ngomongin terus kalau apa janjian lewat medsos kayak gitu. Kalau gue kan dulu ketemu berantem dan gue kalau mau berangkat sekolah kadang-kadang suka dijegat ya gue harus ngomong Lu mau harus dulu? Iya biar gue bisa sekolah. Bukan karena diadu terus divideoin tuh. Ini gue berantem gitu. Enggak ada. Ya gimana zamannya masih Asia. Oh iya benar. Masa kita ribut gini. Anjir. Ya enggak lah bang. Enggak beda zamannya. Lu kalau misalnya ketemu gitu sama anak-anak yang mau tawuran misalnya, Apa? itu gimana tuh respon lu? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Oh nggak apa biarin aja. Ya, itu kan urusan mereka dan gue nggak mau ngerusak kesenangan mereka kayak. Oh itu juga euforia lu dulu kayak gitu Iya, soalnya. euforia dulu cuman kok pesan gue ya lu harus nerima konsekuensi dan resikonya. Oh ada resiko Gitu. semuanya. Iyalah. Namanya tawuran kalau nggak lu lukain ya lu dilukain. Angkatan lu ada korban nggak sih? Angkatan gue itu satu teman gue yang sampai meninggal. Yang pas di Bizer nih? Iya. Yang meninggal yang mana? Yang pas gue kelas 2. Yang pas lu kelas 2 itu ada yang meninggal kan? Itu
reaksi senior gimana tuh? Wah, habis gua dipukulin. Habis lu dipukulin banget. Dipukulin gua. Lu gimana sih nggak bisa Iya, temen lu nih? lu gimana sih? Padahal itu ceritanya gue emang niat gue bukan buat tawuran, niat gue mau main ke tempat temen gue di Kebun Nanas. Dan gue nggak tahu aliansi gue lagi ribut sama rival gue. Dia ribut, aliansi gue jebol, dan pas ngejar-ngejar itu malah Lu malah yang gua. dilihat tuh. Iya, gue baru turun dari Beman langsung. Disangkanya lu mau ikutan gitu. Iya, disangka gue mau ikutan, padahal gue emang nggak bawa BR atau nggak ada persiapan lah kita. Ini gue dari SMA nih bang, ke STM ya. Gue ngeliat kok STM bisa beraliansi sih untuk tawuran tuh. Itu gimana sih caranya untuk mereka aliansi dengan misalnya ada STM ya di kota Tangerang buat aliansi sama yang di Tangsel. Itu gimana sih ceritanya? Banyak sih yang beranggapan ditutup itu karena masalah pijar sering ya gitulah. Padahal mah enggak. Padahal apa sih yang kabar burung yang lu dengar? Bukan kabar burung sih, kabar fixit. Oh, diserang pernah? Diserang pernah. Di sekolah? Di sekolah. Terus gimana tuh? Ya gimana, orang kita posisinya lagi pada belajar.